warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin Pak Mano, hari ini saya Kak Sita ingin menyampaikan tentang materi budaya positif dari untuk 1.4. Izin sekali lagi Bapak Ibu, bukan maksud untuk menggurui, hanya saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi, tapi juga karena saya pikir ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai seorang guru, tapi juga sangat bermanfaat juga untuk seorang orang tua, karena ini dapat diaplikasikan juga untuk anak-anak kita. Nah, di sini ada mungkin 1.4 judulnya budaya positif. Ini akan berkenaan dengan cara kita menangani anak di sekolah dan juga bisa juga diaplikasikan di rumah. Nah, di sini saya ingin memandu Bapak Ibu dulu untuk melakukan refleksi diri. Yang pertama ada pertanyaan, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Nah, kemudian kayaknya jawabannya bisa disimpan dalam diri Bapak Ibu sendiri, jawab sendiri. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apa seperti itu? Benarkah bisa meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pemberian penghargaan, apakah dapat bisa memberikan motivasi anak? Nah, di sini semuanya akan kita bahas. Yang pertama materinya ada tentang disiplin positif dan nilai pendidikan universal. Nah, di sini ada perumpamaan. Jadi ada suatu kegiatan yang sebenarnya kita bisa ilustrasikan sendiri. Di sini ada A dan B. Bisa diibaratkan Anda dan teman Anda. Jadi coba disobek, tapi tidak perlu diaplikasikan. Kita cukup membacanya dan membayangkannya saja. Misalnya ada sebuah kertas yang kita sobek, kemudian kita tuliskan di kertas itu, bisa jadi tulisannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Bisa jadi untuk kelangsungan hidup kita, keluarga kita. Kemudian kita kepalkan kertas itu di tangan kita. Kemudian peran si B adalah mencoba sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda itu. Jadi si B ini boleh melakukan apa saja, boleh membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, bahkan bisa menyuap. Jadi, nah sekarang apakah Anda, Bapak Ibu yang berkedudukan sebagai A, apakah mau membuka kepalan tangan ini dan memberikan hal ini kepada orang yang bersangkutan? Menurut Bapak Ibu, apakah setiap orang jawabannya pasti berbeda-beda? Coba kalau Ibu Gustiba bagaimana? Apakah akan membuka kepalan tangan jika si B-nya membujuk, mengancam, menghadik, merayu atau menyuap? Pokoknya semua berbagai cara dilakukan. Apakah menurut Ibu mau bersedia membuka kepalan tangan ini? Tidak. Iya, seorang berbeda-beda. Kalau Ibu Ros gimana Ibu? Kira-kira bakal membuka nggak kepalan tangan? Enggak, Ibu sebagai A. Tidak. Kalau Pak Wando? Mau membuka. Apa alasannya Pak? Dengan membuka itu diawali dengan berbagai macam membujuk misalnya, sehingga apa yang di dalam itu dengan sebuah sekuensinya kan, setelah dibuka ini mereka bisa kalau pertemanan gitu kan, misalkan kerahasiaan di dalam itu kan, jadi siapapun harus kita kita bukan dengan catatan dari itu. Iya, ada catatan-catatan. Iya, ada yang disepakati bersama. Kalau Pak Andi gimana Pak? Gimana gitu Pak? Saya belum ada jawaban. Gimana Bu Riri? Buka aja.
Bukan, berarti mau berbagi ke sama orang lain. Gak apa-apa, tergantung wujudannya. Oh gitu. Kalau Ibu Desi, gimana Bu? Kak, Kak, kalau dirayu. Oh. Ayo, ayo. Kalau gadis kita nih apa? Ibu Febri, gimana Febri? Nggak mau Ibu Febri. Nggak Yang mau. kerahasiaan. Iya. Sebenarnya tidak ada yang salah dan benar, memang itu lagi bersifat ke kontrol diri kita. Kita mau membuka itu hak kita, kita mau menutup tetap mengapal itu juga hak kita. Mau orang lain bagaimana itu sudah menjadi prinsip kita. Iya. Nah, inilah hubungannya Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma kita sebenarnya ini sudah kita lakukan sehari-hari. Teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi sebenarnya kita mengontrol anak murid kita ini itu sebenarnya kita berilusi. Seakan-akan kita bisa mengontrol semua kehidupannya. Kita bilang, ayo nak, cepat nanti kamu tidak berhasil loh kalau tidak selesai kegiatan ini. Sebenarnya kita itu melakukan apa ya, asumsi atau bisa kita dibilang itu kita kasih rayuan ke anak itu, hantaman omongan seperti itu. Sedangkan anak itu mempunyai kontrol sendiri untuk mengembangkan dirinya. Nah, jadi kita itu punya ilusi seperti mengontrol murid kita. Sebenarnya anak murid itu, anak yang sekecil apapun itu sudah punya kontrol diri. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti contohnya, kamu pula kayak mana lah ya, ibu sudah bersahurkan sekuat tenaga buat ini, kamu masih kayak gini. Jadi itu tuh dia membuat anak itu merasa bersalah, kritik. Jadi kita itu berilusi, kita melakukan seperti itu, anak itu bisa kuat karakternya. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya. Jadi kita sebagai orang dewasa ini cenderung memaksa. Ayo nak cepat. Nanti kita terlambat. Ayo nak ini. Sebenarnya itu tidak bisa menunjukkan karakter anak itu sendiri. Jadi cenderung kita sebagai orang dewasa itu memaksa. Harusnya? Nah, ini yang seharusnya. Siapa sesungguhnya yang dikontrol itu? Nah, kita. Jadi yang sering kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Yang sering kita lakukan adalah stimulus respon. Kita kasih stimulus, anak merespon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya adalah teori kontrol atau anak itu harusnya bisa memilih. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang itu punya pandangan tersendiri. Kita harus memahaminya. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi nanti dijabarkan juga mengapa ada seorang anak yang melakukan suatu kesalahan. Itu bukan semerta-merta karena mereka kesalahan mereka, jadi tapi ada faktor yang sebenarnya kita tahu, cuma secara teori itu tidak terlalu dibahas. Nah, kita lanjut ke setelahnya. Nah, ini teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini jatuhnya nanti ke motivasi intrinsik. Itulah yang sebenarnya harus kita tumbuhkan sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua. Contohnya tuh. Nanti ada Bu. Oh, Sabar. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, inilah ada motivasi, teori motivasi nanti ada 3 berhubungan dengan semua yang dilakukan, baik itu salah dan benar, itu punya tujuannya. Kemudian ada model berpikir tentang kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru, itu kita ada 5 kontrol. Jadi kita selama ini telah berada di posisi mana, apakah pendukung, apakah pemandu, apakah teman, nanti kita dijabarkan.
tadi kita membahas tentang disiplin positif. Kalau di sekolah kita inginnya anak kita itu disiplin, tapi ternyata kita salah selama ini tentang pengertian disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya itu belajar. Saya pun baru tahu. Selama ini kita menganggap disiplin itu membuat anak untuk patuh pada peraturan. Karena memang itulah sekarang bergeser. Budaya kita, makna disiplin itu berubah. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan makna disiplin itu sendiri adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Inilah yang saya sangat terkagum-kagum dengan kurikulum Merdeka ini, karena nilai disiplin ini telah dijelaskan P5 kita itu, Profil Pelajaran Pancasila kita itu sudah menjadi salah satu nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal ini ternyata sudah banyak di dunia. Ada dari orang luar negeri itu ada banyak nilai-nilai kebajikan, termasuk juga Indonesia sudah punya seperti yang Profil Pelajaran Pancasila itu. Nah, ini kita masuk lagi ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi sebenarnya anak murid kita atau anak kita di rumah itu, saya sedikit agak down waktu tahu tentang materi ini, karena rupanya anak saya patuh di rumah bukan karena dianya motivasi dari dirinya, tapi karena ini. Coba lihat Bapak Ibu, kira-kira anak murid kita sudah ada di motivasi mana? Nomor 1, menghindari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka dia tidak akan melakukan, misalnya dia melakukan pelanggaran dihukum, maka dia tidak akan melakukan itu lagi, tapi bukan karena dia sadar, tapi untuk menghindari kenyamanan dia, ketidaknyamanan hukuman dia, karena dia takut dihukum. Itu namanya dia motivasinya masih eksternal, masih dari luar. Kemudian ada juga karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya pujian atau hadiah yang sering kita kasih, imbalan itu masih motivasi eksternal. Nah, bagusnya adalah kita menumbuhkan untuk motivasi internal. Itu adalah tujuan disiplin positif yang memang harus kita budayakan di sekolah. Saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi timbul pertanyaan, kalau saya melakukan ini, saya dapatnya apa ke depan? Jadi akan muncul motivasi internal. Nah, sebenarnya tugas kita sebagai seorang guru sebenarnya tidak bisa instan, tapi perlahan memang. Misal ada anak melakukan kesalahan, maka kita harus jabarkan, nak, kalau kamu melakukan ini, kamu akan ke depannya seperti ini, nak. Jadi bukan karena kita menghukumnya dia menjadi jerah, tapi kita harus jabarkan apa yang dia dapat, apa yang dia akan hadapi kalau dia melakukan itu. Sebenarnya saya sudah sedikit menjalankan ini di rumah. Efeknya adalah kalau anak saya bertengkar, itu saya sudah pusing sendiri, saya sudah teriak-teriak sendiri. Tapi misal ini anak saya kecil itu dia jerat-jerit ingin sesuatu tapi jerat-jerit. Jadi saya coba bukan ya saya taruh ambil posisi dia di depan saya tanya, "Dek, adik bisa kan ngomongnya sambil nangis kan, sambil teriak? Coba kalau adik ngomongnya sambil teriak, mama tidak dengar, tidak tahu maksud adik apa." Dan kayak gitu, rupanya dia bisa diajak komunikasi seperti itu, bisa. Dan apa yang dia mau pun tidak serta-merta memang kita iyakan. Misal dia bilang, adik tuh mau beli es krim, Ma, tapi dia lagi batuk, lagi pilek. Jadi kita bilang, adik kan lagi pilek, adik nggak bisa beli es krim. Nanti kalau sudah sehat ya, Dek. Atau nanti kalau adik sudah mulai sehat, atau adik bisa pilih. Nah, cenderung orang yang lebih baik itu memberikan pilihan.
Jadi ketika dia tidak dipenuhi satu keinginannya, dia seolah-olah masih diberi kekuasaan, tapi dengan ada pilihan lain. Jadi anak itu tidak merasa kalah. Jadi diberi pilihan. Itu kan jatuhnya satu keimbangan gitu. Tidak, bukan pilihan. Pilihannya tidak melenceng. Bu, jadi masih berhubungan dengan itu. Misalnya, adik nanti tumbuh sehat, adik beli es krim. Kalau enggak tuh, adik boleh jajan yang lain. Kan adik ini pilih bato, adik boleh jajan tapi dia pilih mau beli yang, misalnya mau beli apa yang bagus ya? Roti, apa mau beli susu misalnya. Jadi dikasih pilihan yang memang masih sinkron, tidak melenceng. Karena memang sering kita bilang, dek jangan sana nanti ada hantunya situ. Padahal kita takut dia ini misalnya main itu kejepit pintu. Nah itu sering kita tidak utarakan tujuan yang sebenarnya mereka harus pahami. Kalau misalnya kita cuma bilang ada hantu dek situ dia kan tidak apa. Tapi kalau dia tahu kalau main pintu bisa kejepit dek berdarah, mereka sudah main pintu berdarah kupingnya kayak gitu, dia tumbuh motivasi intrinsik. Walaupun sebenarnya tidak mudah untuk anak kecil bisa memotivasi intrinsik, tapi langkah awal yang sudah kita lakukan menceritakan sebenarnya konsekuensi atau manfaat untuk dia itu sudah langkah yang paling tepat dilakukan. Kebiasaan. Iya, walaupun memang waktu selevel SMP pun anak yang kalau kita jabarkan keuntungan mereka ataupun hambatan yang akan mereka dapat itu tidak, misal ada 30 anak itu paling hanya 7 atau 10 anak yang termotivasi intrinsik. Selebihnya itu akan tetap tidak mengabaikan gitu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, memang ini sudah langkah utama yang paling benar untuk dilakukan. Karena saya berdampak sendiri. Saya rupanya bukan merefleksi, saya seperti tersadar. Waktu saya kan waktu di sekolah kan selalu digaungkan sholat, ada sholat jamaah juga kan Bapak Ibu ya. Tapi sudah dikasih tahu juga ini manfaatnya sholat ini itu. Orang tua juga di rumah, karena orang tua sholat juga kita lihat ya bagus sholat itu ini. Dikasih tahu juga manfaatnya. Tapi kak sudah sadar dari dapat motivasi intrinsik? Tidak, belum. Saya belum sampai akhirnya ada waktu ketika orang tua saya meninggal. Terutama waktu ibu saya meninggal itu kan benar-benar saya kan dekat sama mama waktu itu. Jadi waktu meninggal jarang sudah lihat sosok dia sholat. Di situ saya sudah mulai sholatnya sudah turun Bu, tidak rajin lagi karena motivasi saya tuh masih eksternal, masih orang lain. Nah ketika sudah itu saya turun, saya rindu orang tua, baru saya teringat, oh saya sholat bisa kirim doa untuk orang tua, saya solehah atau soleh bisa jadi maksudnya membantu orang tua saya untuk masuk ke surga. Setelah itu kan sudah ditanamkan dari dulu ya Bu, tapi belum masuk. Tapi sudah ada momennya itu kita teringat, maka jadi motivasi intrinsik. Itulah motivasi intrinsik, dia sadar dari dalam dirinya. Nah tapi jadi jangan dibilang kita itu sia-sia kasih pemahaman yang seharusnya kepada anak, tidak. Pada waktunya mereka akan tertanam dan dimanfaatkan omongan kita itu. Disitulah saya merefleksi diri. Nah, di sini kata kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita, menteri pendidikan kita pertama. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia lebih merdeka itu lebih bukannya kita bebas, tapi kita adalah suatu kebebasan untuk mengatur. Bebasnya itu mengatur diri kita lagi, bukan karena kita diatur orang lain. Malah kalau kita masih diatur orang lain, kita belum merdeka. Karena waktu kita merasa bisa mengatur diri sendiri seperti Indonesia, maka kita sudah merdeka. Kalau kita tidak bisa mengatur diri sendiri, datanglah kolonial yang mengatur kita. Jadi kemerdekaan itu lebih mengatur diri kita sendiri. Nah, ini didukung oleh penghargaan.
dampaknya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan merusak hubungan. Jadi saya pun nggak bisa instan, Pak Bu. Kemarin belajar ini, coba sekali. Kemarin si Tiko, rambutnya masih panjang tuh sudah meringkas dulu sama hati saya tuh sudah. Ya nah ini ya Allah rasanya. Iya tapi coba lagi redam, coba tanyo. Akhirnya kemarin ya sebelum dipajak sudah potong pendek alhamdulillahnya. Tapi meredam marah kan biasanya kalau anak melakukan pelanggaran langsung marah deh gitu. Tapi mudah-mudahan ada perubahan sedikit. Nah ini mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Di situ ada tulisannya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktivitas dengan tertib. Nah, yang dikatakan keyakinan kelas bukan yang ini. Ini adalah kesepakatan kelas, tapi keyakinan itu tadi seperti tadi kita pakai helm karena apa? Keselamatan. Jadi keyakinan kita itu ada tentang keselamatan. Yang ini boleh ditulis di kelas. Kemarin itu ada saya buat keyakinan kelas, memang tanya anak-anak maunya kayak mana kelas ini, kita mau buat kayak mana nak? Cita-cita kamu maunya kelas kayak ini, orang-orang di dalamnya maunya kayak mana? Tentang kelas ini maunya kayak mana? Jadi anak menjabarkan, kita terus di sticky note yang tempel di papan tulis. Nanti kita bahas kayak mana. Jadi sudah sepakat, nanti sudah terpilih. Misalkan ada yang sama. Dan ini biasanya Bapak Ibu kesepakatan itu jangan banyak-banyak. Itu maksimal dikatakan kalau bisa 8 saja. Kalau kurang dari itu lebih bagus. Karena kesepakatan yang banyak itu tidak akan buat anaknya lebih konsen. Yang 6 atau 5 itu cukup, karena itu lebih karena bisa mereka ingat, bisa mereka resapi dalam diri seperti itu. Nah ini hanya penjelasan ujaran bagaimana misalnya keselamatan, misalnya tanggung jawab. Nah, misalnya saya pinjam ya tiketnya, nanti saya kembalikan. Ini hanya teori tentang ucapan atau kalau tidak melakukan. Misalnya dia terlambat, yang positifnya bagaimana dia tidak terlambat, hanya teori saja. Nah ini untuk Bapak Ibu, keyakinan kelasnya apa namanya? Kalau datang tepat waktu kan keyakinan kelasnya yang masuk adalah disiplin. Nah kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, masuk keyakinan kelas apa kira-kira? Keyakinan kelas ini ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita di profil pajak Pancasila kan ada 6. Jadi nilai-nilai kebajikan satu kata itu namanya nilai kebajikan. Keyakinan kelas kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kalau selalu kembalikan ke buku tempatnya, disiplin. Ada yang lain? Tertib. Ada yang lain? Bersih, tanggung jawab, Ya boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai boleh? Boleh. Paling menghormati boleh. Jadi sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin boleh. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai boleh. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan boleh. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Gunakan masker. Kesehatan. Yang berlari di kelas atau koridor. Tertib boleh. Coba lihat jawabannya. Selalu memberikan buku tanggung jawab, tidak mengganggu orang, menghormati orang lain. Hadir, menghormati orang atau berkomunikasi dengan. Ini tidak patokan ya Bapak Ibu ya. Tadi disiplin juga boleh. Ini adalah salah satu referensi jawaban. Dilarang atau kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan tempat kesehatan. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, boleh. Tapi juga boleh. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan lari di kelas, keselamatan atau boleh juga tertib boleh. Nah, ini tadi saya katakan Bapak Ibu,
saya pun baru tahu sebenarnya kita manusia, tidak hanya anak kita, manusia punya ada kebutuhan dasar. Ada 5 Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar kita yang tanpa kita sadari, oh ini betul. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, inilah yang dilakukan anak murid kita pada saat anak melakukan sesuatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum karena memang harus kita tanya dan kita telusuri. Yang pertama harus tanya, betul tidak dia lakukan ini? Mengapa harus kita tanya? Misalnya contohnya, ada anak di kelas yang suka ganggu kawannya, yang cewek ataupun yang cowok. Kenapa? Butuh kasih sayang. Iya, benar. Jadi ada dua hal, bisa jadi dia butuh kasih sayang atau penguasaan. Kesenangan juga bisa. Jadi penguasaan ini bisa jadi aku ini lebih kuat lah daripada kau, aku bisa semena-mena seperti itu. Atau senang bebu kalau yang dia tuh nangis, Bu, aku puas ya. Iya. Sebenarnya di rumahnya broken home, kalau dia kayak gitu dia punya ini, iya, rasanya tuh dapat perhatian dari orang lain, dari guru, iya, kasih sayang. Nah, itulah yang perlu sebenarnya agak mereda. Yang saya teringat tuh anak saya ngapula, yang anak saya cowok kok galaknya nanya, "Ma, ngapo itu ngapo?" Terus sebenarnya saya kok dia tuh tahu jawabannya, Bu. "Ma, ngapo dia tuh." Saya kira kita kan sebel kan. Aku tahu jawabannya ngapo tanya. Akhirnya memang saya sadar, saya memang jarang misalnya. Kalau sama anak yang kecil, Bu, kita kan sering sayang-sayangan, namanya masih kecil ya, Bu ya. Sering kita cium-cium atau apa, karena ini sudah kelas 2 SD, rasanya tuh ciuman ya, apalagi anak cowok rasa saya, tapi memang butuh Mas. Di situ waktu saya tidak lakukan itu saya sembunyi. Malu ya. Ada kebutuhan dasar itu nggak dipenuhi. Jadi anak cewek sama cowok beda. Anak cowok disiumnya marah. Malu ya. Tapi cuma jaga saya dulu. Mau dia. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi pada saat anak murid kita melakukan kesalahan, yakinlah pasti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Dan kita, kalau saya ingat itu selalu kasihan, rasa empati kasihan itu tuh muncul, jadi tidak muncul malah. Nah itulah nanti ada cara gimana menghadapi anak yang melakukan pelanggaran itu, karena itu ibu pada kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Nah inilah kita, kalau Bapak Ibu dan saya kayaknya ada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang paling bagus itu manajer. Maksud saya masih jadi orang penghukum, membuat orang bersalah masih juga. Jadi penghukum itu kita langsung, kalau kamu tidak melakukan itu awas yo, pasokan nanti ibu kasih hukuman, ibu kasih akunya balasannya gitu. Jadi langsung menghukum. Atau pembuat orang merasa bersalah, ibu kecewanya dengan kawan Nina, ibu sudah dijelaskan ini, jadi buat anak tuh merasa bersalah. Atau teman, ayolah buatlah kayak itu, ini udah anggap kamu anak, atau ibu kamu udah ingat nih, ibu sudah pernah ngasih kamu ini, itu masa sayangi. Iya. Jadi apakah seperti itu atau pemantau apa ya? Pemantau ini kita kasih hukuman juga, cuma tidak terlalu berat. Yang paling bagus itu manajer. Manajer itu kita suruh anak yang melakukan kesalahan nyari solusinya sendiri. Sebenarnya dia bisa, cuman kadang tidak dijalankan. Jadi tugas kita yang memandu dia di dalam tracknya. Manajer yang paling bagus. Nih pertanyaan-pertanyaannya. Jawaban kunci salah. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, itu posisinya teman. Apakah kamu mau mendapatkan serikat bintang hari ini? Pemantau. Dia iming-iming lah, bisa dibilang itu pemantau. Ya, jadi ada 5, kita posisinya di mana paling bagus manajer. Bagaimana kau bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer.
Iya, kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Iya. Di atas. Nah ini Bapak Ibu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebenarnya kalau saya lihat materi ini, rasanya ini cuma ada di sinetron. Rasanya kalau di sekolah tidak mungkin dilakukan. Segitiga restitusi itu adalah langkah yang dilakukan pada saat anak melakukan pelanggaran atau pelanggaran keyakinan kelas atau sekolah. Jadi sekolah ini sebenarnya Bapak Ibu bagusnya memang punya keyakinan. Jadi bukan hanya keyakinan kelas, tapi juga ada keyakinan sekolah. Yang pertama kali tahapnya adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Maksudnya adalah ketika anak dipanggil menghadap kita menanyakan tadi datang terlambat dia nggak? Iya. Jam berapa dari rumah? Jam 7.20 sampai sekolah nyampe jam berapa? 7.35. Jadi ngapain itu terlambat Bu? Dia bilang gitu kan. Nah posisi kita adalah harus menstabilkan identitas. Kita bilang oke, berarti misalnya kita bilang misal Firman udah sadar ya, terima kasih Firman sudah menyadarkannya, misal seperti itu. Ibu pun dulu sekolah pernah kayak Firman. Jadi Firman bukan orang pertama yang terlambat di dunia ini, seperti itu. Pokoknya menstabilkan identitas. Jadi kayak bisa semua orang, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah keduanya adalah validasi kebutuhan atau validasi perlakuan yang salah. Jadi kita tanya alasannya, kamu pasti punya alasannya kenapa Firman. Misalnya dia mengelak, ya kita menggali, nggak apa-apa ngomong aja seperti itu. Kami main HP sampai jam 12 Bu. Aku main HP, iya main game Bu, enak seperti itu kan. Jadi kita tanya alasannya, baru nanti kita menanyakan keyakinan. Menurut Firman itu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana Firman? Disiplin. Ya. Jadi kayak mana Firman? Kira-kira Firman ada dah solusi? Apa kira-kira Firman ada dah? Kira-kira langkah apa Firman bisa lakukan biar tidak terlambat lagi besok? Jadi kita tanyakan dari dia dulu solusinya. Pasti kan banyak lah mengarang yang positif anak kan. Tapi kita bilang lagi, baiklah ini bagus ya Firman fungsinya, tapi ibu masih juga kontrol, nanti ibu coba hubungi orang tua kerjasama, mengawasi Firman, minta bantuannya. Semoga Firman besok tidak mengulanginya lagi. Kalau mengulanginya lagi ya terpaksa misalnya kita adakan konsekuensi ya Firman seperti itu. Jadi pertama kali dilakukan adalah menanyakan seperti ini. Nah ini contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyatakan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi ini ada beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk ya oke lah, kamu kesalahannya sudah tahu ini. Jadi kita menstabilkan keadaan dengan mengatakan seperti itu. Jadi anak lebih merasa terayomi. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan seperti ini Bapak Ibu. Misal ada di kelas dia yang ada mencontek, terus dia marah, dia gebrak meja atau dia apa. Tapi pas dia cerita kita puji lagi. Ibu menghargai tindakan kamu, ibu menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi, misalnya berantem sama teman atau apa. Nah, terus baru kita katakan kamu pasti punya alasan mengapa. Jadi benar-benar kita posisikan kita tuh mengayomi. Nah ini menanyakan keyakinan kelas, makanya penting kita membuat keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, Firman misalnya. Nilai-nilai pertama yang kita sepakati. Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu contoh kalimat yang kira-kira kita katakan pada saat sudah menanyakan keyakinan. Sudah selesai Bapak Ibu, tapi nanti saya akan menunjukkan sebuah video di mana sebenarnya memang belum saya terapkan, tapi memang pada saat itu tugasnya membuat rekayasa video penerapan pidana restitusi. Sebenarnya lebih banyak ada video yang lebih bagus di YouTube. Mungkin saya buatnya kurang ngena, kurang bagus, tapi
intinya seperti itu. Memang kalau lihat yang saya buat kayak ini nggak mungkin ini cuma di sinetron. Cuma kalau lihat di YouTube dengan orang yang bagus sudah bahasanya, kalimatnya, mungkin kita lebih yakin. Nah, ini Bapak Ibu, ini lagi menjadi kebiasaan di CGP itu selalu ada kata-kata refleksi di ujung-ujung setiap pembelajaran. Nah, ini pun mau saya terapkan di Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu kalau baru apa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Mengubah paradigma atau pandangan Bapak Ibu biasa tuh saya pikir kayak gini, kukunya kayak gini harusnya. Kira-kira ada paradigma baru apa yang Bapak Ibu rasakan? Dari penjelasan mungkin tidak sebagus orang-orang yang sudah buat di YouTube itu Bapak Ibu ya. Tapi semoga bisa ada sesuatu yang mungkin salah di diri kita, kedepannya bisa lebih baik. Saya pun seperti itu, masih belajar, masih juga tersulut emosi sudah pasti. Cuman mudah-mudahan dengan modul ini kita bisa meredam, bisa membuat lebih baik lagi. Paradigma apa yang kira-kira Bapak Ibu kayaknya enggak aku kan ayahku udah betul lah kayak yang tadi itu. Ternyata memotivasi itu lebih baik daripada imbalan bentuk denda atau hukuman fisik. Lebih bagus karena lebih efeknya harusnya lebih panjang lagi. Karena selain memberi pemahaman itu lebih membuat anak tenang dibandingkan hukuman atau imbalan dalam bentuk denda. Itu Bapak Ibu. Saya pun merasakan seperti itu, pertama tentang kebutuhan manusia itu saya sadar banget. Tentunya anak saya ini saya kurang ngasih dia kasih sayang ini, saya kurang ngasih dia ini, maka dia berlaku itu. Kebanyakan anak-anak melakukan pelanggaran itu, apalagi yang tentang agak-agak brutal atau apa itu karena memang kalau nggak broken home, nggak tinggal sama orang tua, karena dia kekurangan kebutuhan manusia gitu. Iya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intensif disiplin. Jadi apa makna perasaan yang muncul? Apakah disiplin sekarang memang harus menghukum atau apa? Apakah motivasi intensif bagaimana? Apakah Disiplin itu lebih ke diri masing-masing. mandiri? Iya. Peran Amon seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti model ini? Maksudnya sebelum model ini. Sebelumnya Posisinya peran Amon. Tadi ada penghukum. penghukum. Tidak, kita lebih apa penentu sebagai penghukum ya. Penghukum, iya sama. Saya waktu itu juga saya sadar. Kalau sekarang Iya, lebih ke manajerial benar. atau membimbing. Rata-rata semua yang dulu jawabnya begitu. Saya akan jadi Amon seperti apakah setelah mengikuti model ini? Ramah, tegas, berwibawa. Tahap manajer bisa dan kira-kira. Ramah, tegas, kan harus tetap. Manajer. Ya terima kasih Bapak Ibu, ini saya menunjukkan satu buah video tentang segitiga restitusi. Oh ini contoh contoh dari keyakinan keras yang saya buat kemarin. Jadi langkah-langkahnya bisa dibuat dari minta anak untuk nulis dulu di sticky note apa peraturan yang kira-kira mereka mau ada di kelas itu ya, anak kelas itu lebih bagus. Ditulis, ditempelkan ke depan, kemudian nanti kita buatlah kalimat yang negatif, harusnya kita tuliskan, terus kita cari kalimat positifnya. Karena untuk peraturan itu tidak bagus untuk digunakan kalimat yang negatif. Jadi kata tidak, jangan, tidak boleh, larangan itu sebaiknya tidak digunakan. Seperti tidak boleh makan di dalam kelas, makan dan minum pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadi semua aturan yang buat anak yang negatif coba dibuat kalimat positif. Kemudian baru kita tentukan keyakinan kelasnya kira-kira masuk kemana. Itu tadi ada kemarin ada segitu. Anak kelas Iya, jadi kemarin adanya itu ada 5. Disiplin, sopan santun, ya, kebersihan, tanggung jawab. Nah, setelah dapat keyakinan kelas kita juga harus tanyakan kira-kira tanggung jawab disiplin ini hanya murid saja, ada yang murid saja, ada murid saja ataupun bisa murid dan guru. Jadi pas saat saya tanyakan disiplin apakah hanya murid saja? Itu juga lah disiplin.
Yo berarti guru dan murid ditanyakan. Ini tanggung jawabnya tuh, jadi pada saat itu jadi mereka tahu tanggung jawab mereka pun tahu tanggung jawab saya juga seperti itu. Jangan salah zaman itu. Nah ini adalah contoh Kelas biasa. Kelas ya? Iya, kelas biasa. Oh, kelas. Parah ya? Kan mirip. Jadinya ini bahaya. adalah Salah lu. ini contoh-contoh karena ini itu di YouTube ini. Bibirnya beda. Karena Ibutin ya? Ini saya minta tolong Firman kemarin untuk melakukan ini segitiga restitusi. Ini suaranya nggak sebentar. Suaranya memang agak kecil ini Bapak Ibu. Kayak saya baru tahu juga kalau pendapat WA, bukan lupa suaranya kecil. Nanti boleh saya share di grup kelas sekolah beda Bapak Ibu, suaranya nggak kedengaran. Di sini saya buat situasi di mana saya menjalankan segitiga restitusi. Di bawahnya nanti pada saat saya mengatakan ini ada penjelasannya, apakah ini bisa menstabilkan identitas, terus menanyakan alasan, baru nanti menanyakan keyakinan. Insya Allah nanti saya share ke grup sekolah Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Maaf penjelasannya tidak sebagus yang orang-orang berikan, tapi mudah-mudahan dari contoh-contoh yang memang kita rasakan, kita alami di sekolah, saya di rumah, di sekolah juga bisa jadi pelajaran kita bersama. Semoga kita lebih bagus lagi mengayomi anak. Memang masalah kita dari zaman dulu sampai sekarang itu menciptakan generasi yang bagus, mau tabiatnya, mau pelajarannya itu sudah jadi apalagi kita sebagai guru yang katanya bebannya lah bukan di pundak lagi, lah di kaki, di semua badan. Jadi beban kita untuk anak ini alhamdulillah Nadiem Makarim juga sedang menyediakan, memang modulnya bagus-bagus, memang modulnya bagus-bagus Bapak Ibu, cuman itulah memang kadang untuk mempelajarinya itu kita waktu sudah pasti kita untuk keluarga, untuk di rumah, untuk di sekolah pun kita terkendala sinyal ya Pak ya. Padahal kalau sekolah lain bisa ada waktu ini buka ini baca, kita tidak bisa Dengan segala keterbatasan. Iya, keterbatasan kita. Iya, kita bisa seperti ini enggak. Terima kasih Bapak Ibu waktunya, maaf sudah minta waktunya untuk ngajar. Semoga ini ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Firman. Sudah istirahat tadi Firman? Sudah. Ya. Selamat siang Firman. Selamat siang Jeng. Sudah istirahat tadi? Sudah. Ya. Firman tahu tidak kenapa teacher panggil lagi ke sini? Tidak tahu Jeng. Tidak tahu. Firman coba teacher ingatkan lagi ya. Tadi waktu kita ulangan di kelas, teacher ada lihat loh Firman ada lihat ke kiri ke kanan lihat tambahnya. Kira-kira kenapa ya Firman? Ada apa ya? Ya Jar, maaf Jar, saya mencontek. Oh, Firman mencontek. Oh baiklah, terima kasih Firman sudah mengakuinya ya Firman. Itu perlu jiwa yang besar untuk sampai Firman mau mengakui. Terima kasih ya nak. Nah, oke, baiklah. Seperti yang teacher bilang tadi nak, kita ini pasti tidak sempurna ya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, teacher mau tahu nih alasan Firman melakukan itu kenapa ya kan? Karena saya begadang bermain game, saya tidak belajar. Oh berarti ini ada masih kaitannya dengan
begitu Firman, Firman sudah tahu kesalahan Firman dan penyebabnya kan. Nah, kalau begitu, teacher ingatkan lagi, kira-kira Firman melanggar keyakinan kita yang bagaimana Firman? Tidak jujur dan Firman nggak jujur, karena Firman nggak kasih tahu teacher, Firman tahu kan? Oke, baiklah. Kalau begitu Firman, kita harus cari solusi lagi ya. Setuju nggak? Kita cari solusinya. Mau kira-kira Firman merubah perilakunya? Oke, baiklah. Terima kasih Firman sudah mau bekerjasama bersama teacher. Nah, kira-kira sebelum teacher memberikan solusi dari Firman saja sendiri, kira-kira bagaimana ya Firman agar tidak terulang lagi? saya akan lebih disiplin mengatur waktu, cara saya akan mendahului belajar, baru setelah itu saya bermain. Oh baiklah, bagus ya. Teacher dengarnya sih setuju dengan solusi dari Firman, tapi teacher ingin hal ini tidak terjadi lagi ya Firman, sehingga nanti Firman dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Firman, kita akan coba berkonsultasi dengan kedua Firman, kita berdua agar Firman dapat menjalankan solusi ini ya Firman. Iya, oke. Janji tidak akan melakukan ini lagi Firman. Ya, kita bersama-sama mencoba merubahnya ya Firman. Oke, terima kasih Firman sudah mau mengakui semua kesalahannya dan mencoba memperbaikinya Firman ya. Terima kasih ya Firman. Oke, baik, boleh kembali ke kelas lagi ya Firman. Oke, terima kasih ya.